Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok saya, yaitu tentang keterkaitan kurikulum belajar dan perbedaan individu atau individual differences. Di sini ada Yunita Sari, Erna Erintasari, dan yang ketiga Yasirli Amria. Nah, dari kurikulum memiliki pengertian yang bervariasi, mulai dari pemaknaan yang mendasarkan pada bahan atau materi pelajaran yang diberikan oleh pengajar kepada para peserta didik, hingga kurikulum yang dianggap sebagai segala pengalaman yang telah direncanakan untuk dialami oleh peserta didik dalam proses belajar. Di sisi lain, kurikulum mengandung beberapa komponen-komponen yang membentuk, seperti tujuan, isi organisasi, metode, dan evaluasi kurikulum. Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa eksistensi kurikulum tentu sangat erat hubungannya dengan proses pembelajaran, sebab di dalam kurikulum tercantum hal-hal yang nantinya dapat mempengaruhi proses pembelajaran itu sendiri. Nah, apa itu kurikulum? Kurikulum dapat diartikan yaitu program dan pengalaman belajar serta hasil-hasil belajar yang diharapkan yang diformulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan yang tersusun secara sistematis, diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kompetensi sosial siswa. Mengenai pengertian kurikulum, banyak pendapat yang diungkapkan oleh para ahli, yaitu yang pertama, UU nomor 20 tahun 2003. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, Dr. Jinana Sujana tahun 2005, kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Kurikulum sebagai niat dan rencana, sedangkan pelaksanaannya adalah proses belajar mengajar yang terlibat dalam proses tersebut. Untuk selanjutnya, pengertian belajar. Apa itu belajar? Belajar yaitu aktivitas yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia melakukan aktivitas belajar sepanjang hidupnya. Rangkaian proses belajar yang dilakukan dengan mengikuti pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Proses belajar dilakukan agar mendapatkan perubahan dalam diri pelakunya, baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sebagai akibat dari proses pengalaman. Kata kunci dari belajar yaitu terjadinya perubahan perilaku yang merupakan hasil interaksi individu dengan lingkungan, serta perilaku tersebut bersifat permanen. Pengertian belajar menurut para ahli. 1. Menurut O. Marhamalik 2004-27, belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman, atau learning is defined as the modification or strengthening of behavior through experiencing. Yang kedua, menurut Brunner dalam Ratna Willis DR 2011-7, belajar melibatkan 3 proses yang berlangsung bersamaan, yaitu 1. Memperoleh informasi baru, 2. Transformasi informasi, yang ketiga menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Dari proses seperti yang diungkapkan Brunner dan beberapa pengertian tentang belajar, maka disimpulkan bahwa belajar adalah suatu kegiatan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku dengan memperoleh suatu informasi baru melalui pengalaman
pengalaman. Keterkaitan antara kurikulum belajar. Hubungan kurikulum dan pembelajaran dalam tercapainya tujuan pendidikan dilukiskan dengan kurikulum sebagai program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang mencakup seluruh pengalaman belajar yang diorganisasikan dan dikembangkan dengan baik serta disiapkan bagi murid untuk mengatasi situasi kehidupan yang sebenarnya. Keterkaitan kurikulum dengan pengajaran ada beberapa model, yaitu model dualistis atau the dualistis model. Yang kedua, model berkaitan atau the interlocking model. Yang ketiga, model konsentris atau the concentric model. Dan yang keempat, model siklus atau the cyclical model. Perbedaan individu atau individual difference. Perbedaan individu atau individual difference adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan individu merupakan faktor penting sebagai dasar pengembangan individualis instruction. Beberapa perbedaan yang sangat penting diperhatikan dalam proses pengajaran adalah perbedaan kemampuan dasar atau bakat, minat, kecepatan, dan cara belajar anak. Setiap anak memiliki kemampuan dasar bawaan dan akan mengalami perubahan karena kebutuhan anak dan kemampuan dasar bawaannya berbeda, maka minat anak dalam belajar akan berbeda juga. Ada beberapa aspek perbedaan individual peserta didik. Yang pertama, perbedaan fisik motorik. Yang kedua, perbedaan inteligensi. Yang ketiga, perbedaan kecakapan bahasa. Yang keempat, perbedaan psikologis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.